Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya. Selamat datang kembali di ngobrolin horor. Dan kali ini ada Biru di sini. Kalau Bro Ayung tetap setia gitu dengan kawan-kawan semuanya. Monggo Bro Ayung, barangkali langsung aja lah ya. Lama yang jelas itu lama kita nggak ketemu ya. Kemarin sama Bro Labib. Monggo Bro Ayung. Langsung aja. Udah nggak sabar dengerin Bro Ayung cerita. Terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Aku tak nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada kami berdua yang niatnya bakal bawain cerita, nge-share cerita ke teman-teman Livi. Betul. Cerita horor. Semoga menyeramkan juga. Langsung ke cerita aja. Langsung aja. Oke. Siapa kali ini? Kali ini adalah aku. Oh, kalau cerita sendiri. Bukan cerita orang. Kirain ceritain pengalaman sendiri. Enggak. Jadi ini kan masih bulan Syawal, Bi. Ya, masih kemarin kita baru berlebaran kaum muslim ya. Seperti orang lain kebanyakan yang banyak usaha atau misalnya dari Jakarta atau kemana lah seperti itu kan ada tradisi mudik. Aku pun ikut meramaikan Belantika permudikan waktu itu. Aku pulang ke Kidul begitu ya. Oh iya benar juga ya kan. Nah alhamdulillah dapat libur cukup lama di sini juga. Tapi kita tetap upload ya waktu itu ya. Nah di sana ini alhamdulillah juga Lebaran ramai karena memang sudah 2 tahun kita banyak aturan yang membatasi pergerakan manusia ya Bi. Nggak asik 2 tahun ya. Iya. Ramai sekali dan memang sampai pada akhirnya aku ketemu sama kawan lama. Inilah awal sebuah cerita ini akan disampaikan. Jadi kawan lama itu bernama Halid. Ya, Halid itu main ke rumah, mainnya nggak umum karena dia harus parkir juga. Malam. Jadi dia karena memang agak macet begitu ya, itu kesempatan dia dapat jadi tenaga bantuan di sebuah rumah makan di sana. Akhirnya main, Mas aku main nanti sekitar jam 9:30-an, ditunggu, tahu-tahu datangnya jam 12:30. Ngobrol sampai jam 3. Nah, di sana dia ngobrol-ngobrol asik ngalor ngidul karena kita nggak ketemu selama setahun mungkin ya, persis setahun. Akhirnya dia nyodorin sebuah foto di galeri handphonenya dia. Mas kayak gini Mas. Cewek gitu ya. Aku harapkan cewek. Ternyata ada apa? Pemandangan yang miris di sana. Jadi ada kerumunan manusia banyak di jalan besar gitu ya. Itu kecelakaan ya. Iya semacam kayak gitu. Terus ini apa sih? Apa kecelakaan atau apa? Perhatian lagi Mas, ini tak gedein. Ternyata itu ada jembatan, kalinya nggak gede tapi karakteristik kali yang daerah tinggi kan curam gitu ya. Ternyata itu ada ini kayak semacam bungkusan bungkusan plastik. Tahu dalamnya itu bayi orok. Jadi bayi masih 1 bulan begitu loh ya. Terus loh ini kamu ada di sini. Wah malah ada channel YouTube yang ini juga Mas, ramai waktu itu. Belum lama. Nah ini gambar satunya lagi diliatin. Di tempat yang nggak jauh gesernya sama persis ditemuin lagi bayi perempuan apa laki-laki, aku lupa waktu itu. Yang jelas bayi itu tergeletak bukan di kali lagi tapi di sisi jalan sebelah kiri. Jadi di rumput-rumputan itu loh. Iya. Itu kondisinya udah meninggal juga dalam plastik kresek juga. Artinya lah ini foto yang ketiga apa? Ternyata Halid sendiri. Jadi bukan dia yang membunuh, tapi dia itu yang menguburkan. Sama teman-teman yang lain yang aku kenal, malam-malam menguburnya itu di makam di sana yang dikeramatin lah, makam jauh dari kampung, terus tempatnya tinggi begitu ya. Lid ini kamu Lid? Oh, aku yang makamin, kan udah polisi karena kita yang orang sini akhirnya dimakamin di situ, udah diidentifikasi, yani semalah proses dimakamin. Nah ini kuburan yang satu yang kecil itu bayi yang terdahulu, yang sebelumnya. Aneh Mas, itu semua ditemukan dalam weton pasaran pon semua, kayak gitu. Nah itu mau cerita itu Tobi sebenarnya. Nah kita akan lari ke cerita berikutnya. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya. Iya. Nah, ya mungkin ada korelasinya sama cerita yang nanti ini apa nggak tahu. Tadi itu intermezzo kita kan nggak ketemu lama. Oke, ini adalah ceritanya Mas Dul Hadi. Oh ini beda dengan Halid tadi.
beda. Oh beda. Ceritanya Iya, iya. Mas Dul Hadi kebenaran orang sana juga. Jadi Mas Dul Hadi itu menikahi perempuan itu namanya Mbak Erna. Kata Mas Dul Hadi, saya menikah muda. Itu Mas sekitar 25 tahun, istri saya malah belum genap 20 waktu itu. Kita menjalani pernikahan, pokoknya saya mantap. Saya punya pekerjaan, waktu itu masih tukang, kalau sekarang alhamdulillah jadi pemborong, kata dia begitu. Jadi siapa yang nggak seneng menikah? Aku nggak mau nambah-nambahin dosa. Yang penting nikah muda itu bagus begitu ya. Tapi ya tadi pernikahan yang indah yang kita jalani berdua, kita tinggal sama mertua, berarti ibunya Erna itu. Nah terus lama ya 2 tahun sudah kami menjalani pernikahan. Ya namanya belum dikasih kepercayaan, belum dikasih momongan, istri saya belum juga hamil. Oh terus gimana Mas Dul? Aku panggilnya Mas Dul. Ya itu segala macam cara. Tapi udah sempet bikin waktu itu. Bikin kayaknya intens, cuma nggak diceritain gitu loh. Nah, itu tadi tanya, emang udah bikin belum gitu. Aku pastiin adonannya gimana, udah dimasukin belum gitu kan, harusnya tanya begitu. Harusnya begitu ya, Vi. Tapi mungkin dimungkinkan sudah, Vi. Karena dia ngomong, aku periksa juga ke dokter, kita semua nyatanya benar-benar memang nggak ada masalah. Nggak ada masalah gitu. Kayak gitu. Bahkan tapi orang-orang sih ngomong suruhnya ke alternatif atau apa itu belum dilakukan. Itu semua ketika istri saya ngulet, bahasanya apa ya, dia itu rada dengerin omongan tetangga, saudara, kepengaruh, kadang-kadang ada dosa kecil, lumrah itu dalam rumah tangga. Tapi alhamdulillah saya bisa berhasil menenangkan sampai pada akhirnya 5 tahun berikutnya, berarti 3 tahun berikutnya sampai ke tahun kelima kita menikah. Kami kedatangan kakaknya si Erna, kakaknya istrinya. Iya, yang paling sulung, kakak ipar ya. Kakak ipar itu dia udah janda, bawa anaknya dengan cerita katanya dia habis dipegat atau dicerain. Ke situ kita tampung, makan semua sama saya. Orang tua itu yang ngempanin yang ngasih ini, yang dekat itu juga Mas Dul di situ. Ya awalnya baik. Kesananya saya nggak terlalu gubris kalau ngeliatin berdua namanya Kak Ade ngobrol. Tahu-tahu itu ngompor-ngomporin masalah tadi. 5 tahun kami nggak punya anak. Jadi dia ngomong pas kedatangan itu aja, saya bukannya prasangka Mas, tapi tetangga orang tua sendiri yang ngomong itu diomongin sama kakaknya Erna. Aku nggak mau ngomong namanya siapa. Ini akhirnya aku sering bertengkar beneran sama si Erna. Kalau sampai akhirnya itu pertengkaran itu sering terjadi, mau nggak mau, sopan nggak sopan, kakaknya Erna saya tak dudukin. Maksudnya Mas Pangku, saya bilang gitu. Didudukin atau kebalikannya, ditindin gitu. Oh itu diajak ngobrol bareng, ditembung begitu loh. Yuk sampai maunya apa kayak gitu, kurang apa saya di sini. Orang tua nyampe tungkit-tungkit, orang tua makan dari saya, dari rezeki saya. Istri juga saya bener-bener nanggung jawabin urusan rumah. Ini anak banyak tapi nggak ada yang ngurusin rumah, segala macam saya. Sampean kesini bawa apa? Bawa anak juga yang kasih makan saya. Kok tegel-tegele loh, berani-berani ngompor-ngomporin istri, berani sama suami. Orang kayak gue ya, kayak gitu katanya, Bi. Orang saya nggak kayak gitu. Buktinya banyak kayak gitu, sampai digituin. Maunya apa? Akhirnya istri kok mau belain kakaknya, Bi, berani. Akhirnya saya langsung total ngene BR, kayak gini aja R. Kalau kamu tak ngasih 2 pilihan. Yang pertama, kamu ikut saya ngontrak rumah. Yang kedua, kamu di sini, saya yang pergi. Begitu, nangis gembrot di situ siapanya? Si Ernanya. Kakaknya ketawa. Wah. Ya ada namanya wis kayak jangan nenek sih, cuma wis sedawa, jangan panjang-panjangin, jangan ribut lah kayak bocah loro ribut kayak gitu. Akhirnya Erna nangis-nangis di depan mereka minta maaf. Aku nggak mau ngomong-ngomongin kayak gitu lagi. Mungkin ini yang diinginkan kakaknya ya, Bi. Akhirnya di rumah itu sendirian. Masalah di rumah nanti saya catu, tetap saya kasih duit kayak gitu. Terus akhirnya gagal saya keluar dari rumah itu, ngontrak gak jauh Mas, palingnya sekitar 1 desa lah. Nah disitulah saya ngontrak sendiri, nyaman di sana. Tolong ya Dek, jangan ngomong-ngomongin masalah itu lagi, kita usaha, kita udah usaha, bahkan nurutin omongan Yayunya itu ya ke alternatif, ada diurut segala macam, Bi. Bahkan si Dul Hadi saya
sampai makan ramuan-ramuan yang ya hijeni lah, yang penting saya bisa punya anak, tapi belum dikasih ya gimana Mas. Suatu ketika katanya Mas Dul, Erna itu ngajak saya buat kondangan. Itu katanya resepsinya malam hari Pi. Saya pakai motor Mas. Nah itu Erna jalan kaki. Erna taruh di plastik. Taruh plastik. Taruh plastik. Ya. Nah berarti boncengin Ernanya mana? Ini gitu kan. Aduh astagfirullahaladzim. Kenapa selalu begini ya? Ini tuh horor loh. Ini horor teman-teman. Nah ini kan uniknya unik apa enggak sih Pi? Gak tahu. Nggak tahu ya. Pokoknya kita mau ceritanya seperti itu. Yang penting kan? begitu. Terus gimana? Kondangan lah mereka berdua. Tapi di saat itu Dul Hadi kata, aku benar-benar capek waktu itu ngecor kurang orang. Jadi dia ikut bantuin. Itu ngecor kan berat banget. Akhirnya apa? Aku udah capek banget demi istri. Yang penting kita udah anteng jalani berdua. Kalau udah dikasih waktunya nanti ya ketemu momongan begitu kan. Pas di tempat kondangan acaranya begitu ramainya, di panggung itu loh banyak bocah-bocah kecil dihadirkan gitu loh, ada pelayon, ada yang digendong. Karena itu tak lihat kayak gimana perasaan gitu loh, dia sedih tapi ya senyum-senyum dipaksa. Ada yang nanyain, bocahnya pira? Manusia itu kalau ketemu teman lama nggak bakalan ditanyain kamu rumahnya berapa, ya kan, mobilnya udah berapa, pasti bocah wis pira. Dan gue termasuk orang yang nggak pernah nanyain anaknya berapa. Takutnya ya gitu ya. Males bahas begitu. Asli. Gue lebih suka gimana kabarnya. Bener. Sekarang lagi ngapain, lagi sibuk ngapain. Betul. Udah gitu aja, nggak mau ngomongin. Itu lebih di middle ya, di tengah ya, daripada ya kan banyak orang yang ternyata belum kasih ngomongan, takutnya sedih. Akhirnya di sana yang lain ceria, istriku itu nggak ceria Mas. Tak boncengin, ada berkatnya. Tadi katanya masukin plastik. Ernanya. Plastiknya buat naruh berkat, Ernanya akhirnya diboncengin. Gitu, nah itu jalan itu agak jauh. Saya itu ya jalur selatan sana, jalur selatan kan rame begitu ya. Tapi memang pulang agak malam, sekitar tengah 10-an lah. Ini hal yang paling nggak saya inginkan. Erna setelah berapa lama, berapa bulan ngomong lagi masalah bocah. Mas, terus kalau ngomongin doang aku masih terima, nyalahin gitu loh. Biasa cucu sudah, cucu sering katanya gitu. Sampean kurang gula kali Mas gitu ya. Aku nggak boleh dibahas di situ, nanti nggak jadi cerita gimana. Aku nggak bisa iya ya Mas, angel ya Mas, angel. Terus pasti nanya gitu kan, terus gitu kan. Iya terus. Biar jadi cerita. Kasih empan udah. Makanan bergizi udah, yang lain udah semua pokoknya dicucus Mas. Aku memang nanya kayak gitu. Cucus ya udah, tapi memang belum dikasih. Saya yang disalah-salahin, katanya macam-macam hal lah pokoknya yang nggak masuk akal. Mandek saya emosi. Pas di jembatan kecil, mandek di situ. Tuker, Ernanya masukin plastik, berkatnya taruh belakang. Terus sudah dimasuk ke jembatan. Motornya kasih tengah jalan. Ya dia di situ, saya berantem, benar-benar berantem gede setelah dulu di depan ini orang tua itu berantem di sana, nggak tedeng ngaling-ngaling, banyak orang lewat, nyampe buat tontonan, ada yang moto, ada yang ngamerain, bodoh amat katanya begitu. Yang penting ini takpol. Kalau itu nggak inget menu saya nggak inget sama bicara, udah pengen tak comot cemplungin jembatan blung kayak gitu. Saya masih eling. Ya nggak eling sih, tapi ada warga yang wis mas isin bojone dhewe katanya istrinya sendiri sampai berantem begitu. Aku benar-benar disadarin saat itu, iya aku istighfar, akhirnya yo balik kayak gitu. Yuk balik yuk. Mau? Iya kayak pokoknya di jembatan kayak mau ya kayak gitu. Padahal enggak. Jangan digituin pelukan. Wis kayak kuwi aja jangan berantem lagi, bonceng Mbak, jangan loncat, ada yang ngomong kayak gitu. Saya diboncengin, kami diam-diaman sama sekali nyampe rumah. Bahkan kunci yang megang dia langsung, ini bocah kemana? Istri saya langsung masuk kamar nangis sungguhkan banget. Peduli banget, aku pengen bangunin, udah mas saya minta maaf, gak mau saya langsung baringan di ruang tamu. Itu enggak mau duluin istri masih nangis atau enggak. Oh namanya capek, tidur sampai pagi. Bangunnya karena langsung di atasnya itu enggak. Bangunnya saya menemukan istri saya itu berbeda. Kayak gitu. Bedanya gimana? Ternyata yang dibawa Dul Hadi pengantinnya yang enggak berbeda dalam sikap. Istri baru kan. Iya. Jadi dia salah bawa. Ini enggak. Jadi kok sikap istri saya berubah gitu loh. Lagi pagi-paginya kok
biasanya karena memang aku kan yang ngajak dengan ancaman gitu loh ke rumah itu. Jadi dia nggak mau bikin kopi, sarapan juga ogah-ogahan. Itu tahu-tahu bau-bau endog Wangi. ya, Oh, bau bau telur endog, telur goreng wangi. gitu kan. Ini yang masak siapa? Pasti masak karena sih nggak mungkin itu Mas sarapan dibikinin kopi. Alhamdulillah dia menyadari kesalahannya kayak inilah gitu. hidup nih, hidup tuh begini harusnya. Gitu kan. Akhirnya aku mau marek begitu mau deketin bau pengennya sih cucus lagi siapa tahu jadi gitu kan itu diladenin ditemenin namanya mau berangkat disiap-siapin ini alatnya segala macam kemudian udah Mas aku seneng banget itu sementara Mas enggak lama itu nyampe mau 2 minggu kayak gitu istri saya dan saya malah kehilangan kayak sosok yang dulu gitu loh ini aneh gitu kenapa tapi ya wis lah akhirnya ya satu malam istri saya, aku keluar sama istri saya lagi. Aku keluar sama Mas Dul Hadi, keluar sama istrinya. Nanti aku keluar sama istri saya kan repot. Aku sama saya beda Beda orang nanti. orang, makanya Dul Hadi sama Erna keluar. Setelah keluar makan-makan itu mampir ke ya kayak sekarang itu Indomaret atau Alfamart kita nyebut kayak gitu. Minimarket gitu ya. Mau ngapain istri ke situ gitu kan. Udah malam kirain mau beli apa ya perburuan rumah. Tahu-taunya beli apa Bi? Kayak pampers kecil ya gitu loh. Terus minta lagi mampir ke warung yang masih buka waktu itu beli popok segala macam. Popoknya ada tali-talinya buat bayi Bi. Wow. Yang kayak gurita kayak gitu. Itu namanya gurita benar. Gurita. Namanya gurita. Kok beli-beli kayak gitu? Dok dulu di apakah benar aku telah menyucus dengan benar gitu loh. Sorry Mas Dulat ini bercanda. Apakah ini istriku jadi tapi nggak mau ngomong. Istriku kelihatan sumringah sejak malam itu pokoknya. Istriku sumringah, nggak ada beban, benar-benar jadi istri yang baik. Terus itu belanja kayak gini, pasti hamil nih. Tapi aku juga nggak berani memastikan sebelum ada taram atau begitu. Mas trip kayak gitu. Ternyata sampai rumah dia ngelempitin itu sembari bersenandung dangdut dia sukanya begitu Bi. Kok nggak ngomong-ngomong saya hamil atau apa kayak tak tungguin mungkin besok kayak gitu nggak ngomong juga Bi. Akhirnya saya keburu ada kerjaan di Semarang ada garapan di sana perumahan ya wis lah pasti aku sudah memutuskan bahwa istriku hamil tapi dia nggak mau ngomong pasti mau ngasih surprise ketika aku di Semarang Mas aslinya kemarin saya hamil loh udah strip begitu kan strip berapa ya hamil Bi? Nggak tahu pokoknya harus jadi perempuan dulu kayaknya harus jadi perempuan dulu akhirnya dengan berat hati kemungkinan istrinya hamil dia harus meninggalkan istrinya kan butuh penjagaan yang ketat gitu Bi. Kayaknya logikanya itu 2 strip kali 2 strip iya soalnya kalau aslinya 2 terus hilang gitu kan agak susah mungkin 1 netral nanti kalau hamil nambah 1 buat teman-teman yang paham tentang iya nanti komennya kita nggak tahu soalnya nah ini terus asli nah itu akhirnya karena untuk jagain istri Dul Hadi pulang ke rumah orang tuanya di sana kan banyak saudara juga mak tulung mak batiri bojoku temenin istriku tuh teman aku mau ke Semarang terus kayaknya mak kayaknya apa yang enggak kemarin beli kayu sih yang buat ini yang namanya nggak tahu gurita mana gitu iya gurita sama ini perlengkapan bayi alhamdulillah akhirnya syukur sama mau punya anak langsung Pak bateri putus kayak gitu gegap gempita lebih ditinggal lah singkat cerita ya itu ditinggal poyan-poyan berangkat ke Semarang cuman anehnya begini kata naik apa jalan enggak naik apa-apa naik kereta ke Semarang Jogja-Jogja Jawa Timur ya sana. Akhirnya ke sana kerja dengan semangat banget nanti aku bakal ditelepon dikasih tahu sama istri Mas aku hamil gitu enggak pernah ada telepon blas tapi aku mau pulang juga aku enggak mau menerima kenyataan bahwa nanti enggak hamil dan lain-lain pokoknya kerja semangat tapi kepikiran pas 1 bulan persis di sana dapat telepon itu ternyata bukan dari Erna tapi dari emaknya nangis di telepon emaknya nangis gitu Dul ya Allah kamu kasih temen Dul kamu itu kayak gini kasihan banget Dul aduh jangan ke kuburan mau marahin si emaknya
Dul balik, pokoknya balik. Ada apa Ma? Ada apa? Ngomong aja di telepon. Kamu balik aja saiki sekarang pulang. Itu nggak mau ngomong. Erna waras apa enggak? Waras katanya. Kamu pulang sekarang. Akhirnya Wong Semarang kan nggak jauh. Saya pulang ke rumah. Ke situ ada sesuatu Mas, kejadian. Maksudnya udah nyampe rumah? Udah rumah, iya. Ini cepet-cepet aja. Itu nyampe ke rumah, nggak ada apa-apa Mas, biasa aja. Loh, maksudnya gimana Mas? Ya nggak ada apa-apa. Orang tua juga kayak nggak ngasih kabar apa-apa biasa. Dul, kami kayak nembe kayak gitu. Iya. Bisa kayak, ya makan telepon kayak gitu kok biasa aja kayak gitu. Nangis teleponnya tadi. Nangis kan, Mak, sampai kan kemarin telepon. Iya. Telepon nangis, nggak apa-apa kayak gitu, cuman nggak apa-apa katanya begitu. Cuci kering nggak? Cuci kering gini nggak? Nangisnya di telepon sih, kalau itu kayak biasa kayak bukain grendel pintu, gerbang kayak gitu, itu rumah kontrakan. Eranya mana? Jeruk, katanya di dalam. Karena di dalam nggak ngapa-ngapain, tapi emang agak gemukan, karena agak gemukan ceria. Papa pulang, ngomongnya papa, bukan Mas lagi. Hamil, bener-bener hamil. Iya. Alasannya aku nangis tuh apa? Itu akhirnya diliatin orang yang udah tambah gede badannya, mungkin kan ada pendusulan, Tapi sebulan kayaknya belum ya, Sebulan kayak belum. Tapi nggak ngomong sih kalau istri, aku hamil Mas, ngomong kayak mungkin besok kayak gitu, kalau nggak nanti malam. Tapi emakku nangis. Akhirnya ke kamar emaknya ngomong, Mak kemarin sebenarnya ngapain sampai nangis bisa kejer kayak gitu. Orang sampean tuh paling tabah yang aku ngerti. Biasa baik, kangen aku korokowan dul kayak gitu ngomong. Katanya kangen, tapi ada yang disembunyikan. Iya. Ini benar-benar janggal banget kan. Akhirnya sudah ya, aku mau berangkat lagi ke. Tapi yang nelpon beneran emaknya. Beneran, emaknya ngaku. Terus kamu orang mangkat maning dulu bisa ngomong kayak gitu. Kamu nggak mangkat lah. Yang nyuruh dia pulang nggak berangkat lagi. Ini aneh banget. Lah sementara itu ngomong ya si benar tuh Ayung. Oh iya. Dia berangkat lagi ya? Iya, disuruh berangkat lagi. Kamu nggak berangkat lagi. Apa kerjaannya udah selesai? Ya belum sama sekali Mak. Ya wis, mana istirahat katanya begitu. Kayak nggak ada perasaan bersalah banget. Enteng aja. Kalau gitu. Bukan aku, nyampe ceritanya begitu, Kok getin banget. Udah kan, karena memang tanggung, Erna lebih menarik dengan lebih berisi lagi. Lebih semok. Tapi karena mungkin dia lagi isi, saya nggak berani untuk melingkrik. Menyucuskan diri, nggak berani nyuntik gitu ya. Kecuali dia yang meminta, itu pun harus hati-hati kata Abdul Hadi dengan pikirannya dia sendiri kayak gitu. Aku keluar ke pos, dia keluar ke pos. Nah di pos tadi banyak teman-teman kan lagi jatah ronda, dia nggak jatah, keningan ngasih peti. Jatah ronda ini kayak judulnya lapak horor yang kemarin. Jatah ronda ada hubungannya mungkin ya. Itu kesana ada bapak-bapak yang lain itu. Kedatangan Dul Hadi yang tadi nyogowokan rame, ada sambil remian segala macam, itu langsung kedul ada yang ngomong kayak gitu. Seolah-olah ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan. Kang, kon bae, anak sih ngomong kayak gitu, biar ada yang ngomong kayak gitu, suruh nyampein sesuatu. Akhirnya dul duduk, dibikinin kopi pada eman banget, rokok dul, dia bawa rokok sendiri. Tahu-taunya apa? Kang, sampean bisa ngomong, ada yang ngomong kayak gitu. Kon bae Umar, ada yang namanya Umar. Kamu aja Mar yang ngomong. Sebenarnya ada apa sih ini? Kalian mau ngomong apa? Sebenarnya mau ngomong apa? Enggak Dul, amit saya ya. Sampean aja jengkel, sampean jangan marah, jangan inilah, pokoknya kita pengen nyampein sesuatu sama kamu. Itu perwakilan yang berani ngomong. Bukan saya ngeliat dengan mata kepala sendiri. Orang saya dekatnya tukang warung sarapan. Istri saya, bojone yang beda, kata bojone yang lain, istrinya yang lain juga ngeliat. Kalau istrinya si Dul Hadi, Erna itu pagi-pagi beli sarapan, gendong bayi, gendong bayi kan angel, gendong bayi, tapi dia ngomong, bocayu, tapi mau diliatin sama istrinya orang-orang itu nggak boleh kok. Yang bener gitu kata si Dul Hadinya kan begitu, Pak jangan ngarang-ngarang Pak, saya mana belum punya istri, kalau istri saya lagi hamil iya. Tapi ngarang, kata dulu itu mungkin lagi hamil begitu kan, buat nutupin gitu kan. Ya itu Mas, kita kan pada warga heran semua, istri sampean kan
Nggak hamil, belum hamil kok, kenapa gendong bayi? Maksudnya bayinya tetangga, saudara atau siapa? Ditanyain, diumpetin. Aduh, iya ya Pak, nanti coba saya tanya. Tapi di pikirannya dia di rumah banyak opak, banyak, bahkan bau ini loh kayak bedak-bedak bayi segala macam, kayak baru ditaburin tadi sore gitu loh, Bi. Aduh, ini angel banget, belum lagi sikap emaknya yang kayak gitu, Bi. Akhirnya apa? Pulang setelah jam 12-an malam pulang. Baru, ini kan kunci dibawa sendiri. Buka pintu, belum buka pintu di depan rumah itu lampunya kan sengaja dimatiin yang depan. Itu malam ya berarti? Iya, itu kedengaran suara bayi di dalam, Bi. Suara bayi? Suara bayi nangis. Nyanyi, oh kirain bayi nyanyi. Nyanyi, nangis ya? Suara bayi nangis. Bayi nangis tuh gimana bunyinya Bro Ayu? Gitu. Oh lu oa-oa lah. Iya. Kalau ada dari kawan-kawan ada yang bilang oe. Kalau gue biasanya pakainya itu katanya tukul arwana. Kayak gitu. Jadi ternyata banyak versi ya. Banyak versi, kan tergantung pesannya apa gitu. Nah itu karena gampang banget. Ini aku salah denger atau bener-bener ini terjadi, arahnya dari dalam rumah nyampe ngelukuk-ngelukuk. Itu kan biasanya rumah-rumah itu kan mirip-mirip. Kayaknya apa ada yang punya bayi, tapi suaranya dari dalam. Buka pintunya, dok diduk, aku jadi merinding gak jelas. Ini ada suara bayi nangis makin jelas. Jadi dari kamar ruang utama masuk ke ruang tengah depan TV, memang ada kasur busa yang gede gitu ya. Itu tergeletak di situ kan, digelar begitu. Ada bantal yang ditumpuk-tumpuk gitu loh, seakan-akan ada bayi supaya nggak jatuh gitu loh. Nah istri aku nggak ada ya, di kamar buka, itu nggak berani nengokin ke arah situ, ke arah tadi, tapi suaranya jelas dari situ, Bi, dari bantal yang ditumpuk-tumpuk itu. Akhirnya dia nengokin ke kamar, Erna nggak ada. Akhirnya tok berani-beraniin ngeliat ngelawak begini lampunya, itu pakai dimatiin segala, Bi, tapi tetap jelas TV hidup. Suara bayinya ada di lingkungan, ada bayi beneran di situ, Bi. Ada bayi nangis di situ. Terus Mas sampean bener-bener lihat bayi, saya bener-bener lihat bayi. Langsung saya bukan seneng, ini nggak beres. Istri saya langgar gitu loh, nggak ngomong kalau ngambil bayi, pantesan dia bahagia kayak gitu kan. Tapi dengar suara kupiak-kupiak di belakang, berarti lagi semacam bersih-bersih gitu kan. Aku langsung buru-buru ke belakang, bahkan mampir ke kamarnya emaknya waktu itu. Emaknya kamarnya buka sedikit, tak tengokin, emakku lagi begini, lagi ketakutan, Dul, akhirnya kon balik, akhirnya kamu pulang, Dul, mau udah kayak gini, Dul, bawa emak pulang, mak kenapa, Dul, krungu ora, kamu denger apa enggak, ada bayi nangis, ya kayak memang ada bayi, anaknya siapa, itu anaknya siapa. Langsung dia itu ke belakang nemuin Erna lagi senandung, Bi, kayak gitu kembangnya. Dia jadi isu piring, terus botolnya yang buat bayi itu kucak kayak gitu. Nah, Dek, itu anaknya siapa? Anak kita kan, Mas, ngomongnya kayak gitu, Bang, anak kita, Bang, bahagia banget, Bi. Dek, kamu sadar apa enggak? Kamu yang nggak sadar kali, itu diangkat dong anaknya, digituin. Langsung balik lagi ngeliat ke situ, nggak ada siapa-siapa, Bi. Bayinya hilang. Nggak ada bayinya sama sekali. Ternyata gimana? Ya itu akhirnya dia, kamu gimana, kamu gila apa? Itu dia mulai marah-marah lagi, Bi. Jadi nggak ada sama sekali. Emaknya juga, Mak, sampean gimana? Ada bayi. Aku wira-wiri ada suara bayi, terus diteliti nggak ada. Tapi istrimu itu selalu ngomong lagi gendong bayi, tapi ada bayinya, gitu loh. Saya nggak pernah lihat, Mak, sampean lihat langsung digendong sikile brojol katon, Bi. Dari samping itu ada sikil bocah kecil, gede-gede kayak gitu. Tapi tak tengokin, tak paksa begini, nggak ada apa-apa, bantal kecil, katanya begitu. Jadi, aduh, Mas Dul, ini kayaknya ini banget ya, horor banget aku bilang kayak gitu. Mas, itu cuman, tapi saya nggak berani marah-marahin Erna. Saya jelas ini kejadian, tetangga juga ngerti semua. Aku nanti takutnya istriku shock atau apa. Aturan aku balik ke Semarang, aku langsung mau nengokin, balik lagi ke Semarang. Malam kedua aku ngeliat sendiri, katanya. Malam-malam aku sempat barengan sama istri, tak lupain aku juga laki-laki kan, lihat semua lagi itu. Pas itu tengah malam aku bangun dengar suara kayak gitu, Bi. Jadi di depan TV
di depan TV-nya nggak nyala, lampunya ada 2 versi, yang terang sama yang redup gitu. Istrinya itu pakai daster, ininya buka segini gitu. Kayak lagi nenenin. Lagi kayak gitu, terus kakinya kelihatan dari belakang, kaki bayinya. Ya aku mau tek paranin, dok, masa aku salah lihat? Bocahnya kayak bunyi kayak gitu loh, bocah kecil banget. Sama lagi lihat itu bayi umuran berapa? Sebulanan atau gemuk kayak gitu kan. Pas itu tak paranin begini, sengaja aku nggak ngomong sama Erna, diliatin begitu nggak ada siapa-siapa, cuman selendang itu yang ada tutupannya begitu, terus bantal kecil. Wis akhirnya aku ini udah nggak beres, makku langsung tak comot di kamar. Mak bonceng, mak balik, mak balik, langsung dipulangin ke rumah, ngomong sama bapaknya, Dul, aku udah nyuruh makmu pulang dari kemarin-kemarin, tapi dia katanya sayang sama Erna, gimana aja itu mantu, dia itu lagi digangguin setan, katanya kayak gitu. Jadi aku nggak berani, tapi aku nggak mau ngelepas dia sampai kamu pulang. Lah kemarin nangis kenapa sampean nggak ngomong sama aku, kejadiannya kayak apa? Aku diancam nggak boleh ngomong sama Erna, katanya gini, katanya kayak gitu. Akhirnya itu Duladi nggak berani pulang, dia kompromi sama orang tua, manggil. Jadi bapaknya itu punya saudara gitu, orang ngerti kayak gitu. Jadi ternyata dijelasin kan, emang iya dia itu lagi digangguin ya sosok kayak gitulah, dalam bentuk bayi, karena tadi dia emosinya dia yang berlebih, keinginannya, harapannya tentang bayi tadi kayak gitu. Didatengin rame-rame ke rumah, tapi paginya kayak gitu dia itu ngamuk. Posisinya di sana itu Erna itu benar-benar buka pintu sembari nggak terima gitu, buka pintu tapi jangan masuk, tapi dibukain pintunya, tapi dia sambil gendong bayi, jangan ambil anak aku kayak gitu, Bi. Yang dipaksa diambil sama Duladi, ambil dulu bantal guling, Bi, waktu beli yang kecil itu, jangan dibawa. Akhirnya itu diobatin lah, didoain sama kawannya bapaknya itu. Ini akhirnya berhasil ditenangin. Tapi masalah nanti dia masalah psikologinya, kamu dulu nanggung jawabin, harus ditemenin kayak gitu, sabar. Masalah kayak gitu nggak bisa dipaksain, maksudnya mungkin Gusti Allah belum benar-benar ngasih sekarang, kayak gitu, harus sabar. Tapi istrimu mungkin terpengaruh karena omongan saudara, lingkungan, dia pikiran terus. Kemarin terakhir, nah kamu itu terakhir bertengkar di mana katanya? Di jembatan. Di jembatan. Yang aku lihat secara batin di situ, tapi bukan tahun-tahun kemarin gitu ya. Cuman dulu banget pernah ada bayi di zaman-zaman mungkin kolonial atau apa, itu dibuang di situ dalam kondisi hidup sampai mati. Jadi dilemparin gitu aja gitu loh, masih hidup terus meninggal. Ya bayi itu sih mungkin nggak ada hubungannya, yang jelas ada bangsa iblis lah yang menyamar peristiwa itu, terus dengar kalian bertengkar kayak gitu. Ini makanan itu jadi seperti akhirnya itu. Ya masuk ke keluarga mereka mengganggu. Untung alhamdulillah belum terlalu belum terlalu fatal. Bayinya belum gede gitu. Iya, untung bayinya belum gede. Kalau udah secaki kan repot. Nah itu akhirnya ya segitu, Mas. Kita penyembuhan lama banget jadi saya. Akhirnya istri yang tadinya ke rumah orang tuanya dia, akhirnya ditampung di rumah keluarga saya, kayak gitu. Nah ini maksudnya nggak ada cerita yang pertama itu, tapi kayak mirip ada lah. Hubungannya sama itu ya. Orang di satu sisi sangat menginginkan kehadiran seorang bayi, tapi di sisi lain menyia-nyiakan, sadis dengan ngebuang bayi tersebut gitu ya. Memang untuk perbuatan itu ya. Laknat, apapun alasannya itu laknat, sadis gitu ya. Ya dengan Halid bercerita mememperkan di galerinya dia foto itu, aku jadi keinget cerita itu gitu. Jadi ada hubungannya lah seperti itu. Oke, cerita yang cukup menarik, ya bisa jadiin pelajaran buat kita semua ya, terutama itu ya saat kita di rame-rame ketemu sama orang yang udah lama. Kalau mereka nggak bawa sesuatu, jangan ditanya berapa gitu. Observasi dulu lah kayak gitu. Ini kira-kira apa ya yang pantas ditanyain gitu. Masih mending nanya kesibukan gitu kan, ngapain gitu. Itu masih agak ringan. Tapi kalau berhubungan dengan itu tadi anak, soalnya ada kesedihan tersendiri kayak gitu. Terutama buat kaum perempuan ya kayak gitu. Makanya lebih hati-hati. Terus di satu sisi lagi itu tadi, bayi itu anugerah, bagaimanapun juga sekecil kayak gitu itu kan tetap manusia, masih punya nyawa gitu ya, dan mereka tuh punya hak untuk hidup sama kayak kita semua. Jangan sampailah kayak gitu. Kalau nggak mau punya bayi ya jangan bikin bayi, intinya begitu.
ataupun mendekati. Kayak gitulah. Udah gitu aja, terima kasih karena berhubung sebentar lagi mau azan. Terima kasih Bro Ayung, cerita yang sangat bagus banget. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari ceritanya Bro Ayung. Kalau ada sesuatu yang negatif, banyak cucah-cucah sana sini, buang aja jauh-jauh gitu ya Bro Ayung. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya, sampai jumpa di Ngobor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.